Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Di balik kisah perjalanan dakwah Rasulullah, terdapat kisah cinta yang penuh ujian dan pengorbanan. Ini adalah kisah Zainab binti Muhammad, putri Rasulullah, yang harus menghadapi dilema besar dalam hidupnya. Suaminya, Abul Ash bin Rabi, seorang laki-laki yang begitu dicintainya, berada di pihak kaum Quraisy yang memerangi Islam. Namun, di tengah perbedaan itu, cinta dan kesetiaan mereka diuji dengan begitu berat. Bagaimana perjuangan Zainab menghadapi cobaan demi mempertahankan cintanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Cahaya Kisah Islami. Zainab binti Muhammad merupakan putri sulung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir dari pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Zainab lahir di kota Mekah sekitar 23 tahun sebelum peristiwa hijrah, atau sekitar tahun 600 Masehi. Ia meninggal dunia pada tahun ke-8 Hijriah, 629 Masehi, di kota Madinah dalam usia 29 tahun. Zainab menikah dengan seorang pria bernama Abu Al-Ash bin Al-Rabi, yang merupakan sepupu dari pihak ibunya, Khadijah. Pada awalnya, Abu Al-Ash belum memeluk Islam. Dalam perjalanan hidup mereka, suami Zainab beberapa kali ditawan, dan Zainab berusaha keras untuk membebaskannya. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menjual kalung peninggalan ibunya, Khadijah, sebagai tebusan agar suaminya dapat dibebaskan dari tawanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan syarat kepada Zainab agar suaminya dapat dibebaskan. Syarat tersebut adalah Zainab harus hijrah ke Madinah. Zainab pun menerima persyaratan itu dan akhirnya pergi ke Madinah. Meski demikian, suaminya kembali ditawan sebelum akhirnya dibebaskan kembali berkat campur tangan Zainab. Setelah beberapa waktu, Abu Al-Ash akhirnya memeluk Islam. Setelah keislamannya, Zainab dan Abu Al-Ash kembali menikah secara Islam. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Ali dan Umamah binti Abu Al-Ash Ar-Rabi. Sayangnya, Ali meninggal dunia ketika masih bayi. Umamah, putri Zainab, kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah binti Muhammad. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Umamah menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal. Dari pernikahan ini, Umamah memiliki seorang anak. Namun, ada pendapat lain yang menyebut bahwa ia memiliki 2 anak, yaitu Yahya bin Al-Mughirah dan Muhammad Al-Ausad bin Ali bin Abi Thalib. Sebagai putri sulung dalam keluarganya, Zainab tumbuh dengan tanggung jawab besar. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga serta merawat adik-adiknya. Pengalaman ini tidak hanya membuatnya lebih mandiri, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan keteguhan hati. Kebiasaan tersebut membentuk kepribadiannya yang penuh kasih sayang serta ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Di sisi lain, Abul Ash bin Rabi, bin Abdil Uzza bin Abdisi Syams bin Abdi Manaf, bin Qusay al-Qurashi dikenal sebagai seorang pemuda terhormat dari kalangan Quraisy. Ia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki kekayaan yang melimpah. Abul Ash adalah putra dari Halah binti Khuwailid, yang merupakan saudara kandung dari Khadijah, sehingga ia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Zainab. Sejak muda, Abul Ash telah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia perdagangan. Dengan ketekunan dan kecerdikannya, ia berhasil mengembangkan usaha hingga menjadi salah satu pedagang sukses di Makkah. Selain dikenal sebagai pemuda kaya, ia juga memiliki paras rupawan dan kepribadian yang memikat. Gaya hidupnya yang penuh kemewahan tidak membuatnya menjadi pribadi yang angkuh, tetapi justru semakin menonjolkan wibawa dan kehormatan dalam pergaulannya. Ketika mencapai usia yang cukup untuk menikah, Abul Ash dan Zainab dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Hubungan mereka dibangun di atas rasa saling menghormati dan mencintai. Pernikahan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian. Dalam perjalanan hidupnya, Zainab binti Muhammad mengalami banyak cobaan yang menguji keteguhan hatinya. Kisah cinta dan pernikahannya dengan Abul Ash bin Rabi menjadi salah satu kisah paling mengharukan dalam sejarah Islam.
Hubungan mereka tak hanya diwarnai dengan kasih sayang, tetapi juga dengan ujian besar yang menguji keimanan dan kesetiaan. Menurut beberapa sumber seperti buku Rumah Tangga Seindah Surga, karya Ukasyah Habibu Ahmad, dan Kisah Nabi Muhammad SAW, karya Yoyok Rahayu Basuki, ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, Zainab mengalami dilema besar. Sebagai seorang muslimah, ia sangat ingin ikut serta dalam perjalanan hijrah demi menegakkan agamanya. Namun, keinginannya itu ditentang oleh suaminya dan keluarga suaminya, yang saat itu masih memegang teguh ajaran nenek moyang mereka dan menolak untuk menerima Islam. Hijrah menjadi momentum penting dalam perjalanan Islam, di mana kaum muslimin meninggalkan Makkah menuju Madinah untuk mencari perlindungan dan kebebasan dalam beribadah. Namun, Zainab tidak dapat pergi karena suaminya, Abul Ai, tidak mengizinkannya. Saat peristiwa Perang Badar pecah, ujian berat kembali menghampiri Zainab. Perang ini merupakan pertempuran besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh ayahnya, Rasulullah SAW, dan kaum Quraisy yang masih menentang Islam. Hati Zainab dipenuhi kecemasan karena ia mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat sulit. Ayahnya dan suaminya berperang di pihak yang berseberangan. Di satu sisi, Zainab sangat menginginkan kemenangan bagi kaum muslimin, karena ia yakin bahwa ayahnya memperjuangkan kebenaran. Namun, di sisi lain, ia juga takut akan keselamatan suaminya yang sangat ia cintai. Dalam kegundahannya, Zainab hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta kemenangan bagi kaum muslimin, tetapi di saat yang sama, ia juga berharap suaminya tetap selamat dan suatu hari mendapat hidayah untuk menerima Islam. Ketetapan Allah akhirnya terjadi, kaum muslimin memenangkan Perang Badar. Banyak dari pasukan Quraisy yang menjadi tawanan perang, termasuk Abul Ash bin Rabi. Sebagai bagian dari peraturan yang berlaku, Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada para tawanan untuk membebaskan diri dengan membayar tebusan. Besaran tebusan yang ditetapkan berkisar antara 1.000 hingga 4.000 dirham, bergantung pada kedudukan dan kekayaan tawanan tersebut. Saat mendengar kabar bahwa suaminya ditawan di Madinah, Zainab berusaha mencari cara untuk membebaskannya. Dengan penuh pengorbanan, ia mengirimkan sejumlah uang tebusan beserta sebuah kalung berharga yang merupakan peninggalan ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah SAW menerima tebusan tersebut, beliau sangat tersentuh. Kalung yang dibawa Zainab membangkitkan kenangan indah tentang istrinya, Khadijah, yang telah wafat beberapa tahun sebelumnya. Air mata Rasulullah SAW pun jatuh, mengenang istrinya yang dulu selalu setia mendukung perjuangannya. Melihat kesedihan Rasulullah SAW, para sahabat yang hadir kemudian sepakat untuk membebaskan Abul Ash tanpa harus membayar tebusan. Namun, Rasulullah SAW mengajukan satu syarat, Abul Ash harus menceraikan Zainab dan mengizinkannya berhijrah ke Madinah. Dalam ajaran Islam, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-muslim. Oleh karena itu, perpisahan mereka menjadi suatu keharusan. Setelah dibebaskan, Abul Ash kembali ke Makkah. Setibanya di sana, keluarganya dan orang-orang Quraisy menasihatinya untuk melupakan Zainab. Mereka bahkan menawarkan gadis-gadis lain yang dianggap lebih cantik dan lebih pantas sebagai pendamping hidupnya. Namun, Abul Ash dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada wanita di seluruh suku Quraisy yang bisa menggantikan Zainab di hatinya. Meskipun hatinya hancur, ia tetap menghormati janjinya kepada Rasulullah SAW dan mengizinkan Zainab untuk pergi ke Madinah. Perjalanan Zainab menuju Madinah tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy menyerang kafilah yang mengantarnya. Unta yang ditumpanginya diganggu hingga ia terjatuh dengan keras ke tanah. Yang lebih menyedihkan, saat itu Zainab sedang mengandung, dan akibat kejadian tersebut, ia mengalami keguguran. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Menurut buku 40 Putri Terhebat, Bunda Terkuat, karya Tethi Ezokanjo,
Setelah keguguran itu, Zainab mengalami sakit berkepanjangan. Tubuhnya menjadi semakin lemah, dan kesehatannya terus menurun. Beberapa tahun setelah berpisah dari Zainab, hati Abul Ash mulai terbuka terhadap Islam. Ia merenungkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya, di tahun ke-7 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Setelah masuk Islam, hal pertama yang ia lakukan adalah menyusul Zainab ke Madinah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kabar ini, beliau menyambut menantunya dengan penuh kebahagiaan. Demikian pula dengan Zainab, yang merasa sangat bersyukur karena suaminya akhirnya menjadi seorang Muslim. Dengan hati penuh cinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan kembali Zainab dan Abul Ash dalam ikatan yang sah secara Islam. Mereka pun kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Sayangnya, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kesehatan Zainab yang sudah melemah akibat keguguran dan luka di masa lalu semakin memburuk. Ia terus sakit-sakitan, dan kondisinya kian memburuk dari hari ke hari. Akhirnya, pada tahun 8 Hijriah, 629 Masehi, dalam usia 29 tahun, Zainab menghembuskan napas terakhirnya di Madinah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, terutama bagi Abul Ash yang akhirnya harus kehilangan cinta sejatinya untuk selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka atas wafatnya putri sulungnya ini. Jenazah Zainab dimakamkan di Jannatul Baqi, pemakaman terkenal di Madinah, tempat banyak sahabat dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dimakamkan. Kisah cinta Zainab binti Muhammad dan Abul Ash bin Rabi adalah salah satu kisah paling mengharukan dalam sejarah Islam. Cinta mereka diuji oleh banyak rintangan, perbedaan keyakinan, perpisahan, dan penderitaan fisik, namun tetap bertahan dalam setiap cobaan. Keteguhan hati Zainab dalam mempertahankan imannya, serta kesetiaan Abul Ash dalam mencintai istrinya, membuat kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta sejati. Meskipun mereka sempat terpisah oleh keadaan, pada akhirnya, Allah mempertemukan mereka kembali, bahkan sebelum ajal menjemput. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memahami makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak hanya berdasarkan duniawi, tetapi juga berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah Zainab binti Muhammad, seorang wanita yang teguh dalam keimanan dan kesetiaan. Ujian yang menimpanya begitu berat, mulai dari perpisahan dengan suami, kehilangan anak, hingga sakit yang terus melemahkan tubuhnya. Namun, di balik semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Zainab dengan suami tercintanya dalam keadaan beriman. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang berlandaskan iman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Zainab binti Muhammad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah Islami lainnya di Cahaya Kisah Islami.